siswi kelas 7 MTS Nurul Falah Rahman yang baru saja diterima dan baru saja bergabung di MTS Nurul Falah. Semoga kalian tetap semangat ya belajarnya. Nah, ketemu sama Bu Ajijah di pelajaran IPS. Ibu mengajar ilmu pengetahuan sosial kelas 7. Dulu waktu di SD atau di MI pasti sudah pernah kan belajar pelajaran IPS. Nah, di sanawiyah nanti pelajaran IPS-nya akan ditambah dan kalian akan belajar lebih banyak lagi tentang ilmu pengetahuan sosial. Buat apa sih kita belajar IPS? Nah, sebelum masuk ke tujuan pembelajaran IPS, Bu Ajijah mau kasih tahu dulu. IPS itu dibagi menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama yaitu IPS kategori ilmu pengetahuan sosial berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Nanti itu yang ngurusin permintaan, ngurusin penawaran, produksi, distribusi, konsumsi, dan yang lain. Itu dipelajari dalam mata pelajaran IPS kategori ekonomi. Kemudian yang kedua ada yang namanya geografi. Geografi itu berkaitan dengan ilmu alam. Bagaimana proses terbentuknya muka bumi, kenapa bisa terjadi gempa bumi, kenapa bisa terjadi banjir dan tanah longsor. Nah, itu akan dipelajari di geografi. Kemudian yang ketiga adalah ilmu sosiologi. Sosiologi itu yang mempelajari tentang bagaimana hubungan antara kita nih manusia dengan manusia lain. Nah, di sini lingkup sosialnya akan semakin besar. Kenapa namanya ilmu pengetahuan sosial? Karena di dalamnya ada ilmu sosiologi, yaitu ilmu yang mengajarkan bagaimana cara manusia berinteraksi, bagaimana cara manusia bekerja sama, bagaimana cara manusia mengikuti aturan, mentaati tata tertib, melanggar aturan dan sanksi dan yang lainnya. Itu akan dipelajari di ilmu sosiologi. Dan yang terakhir ada yang namanya sejarah. Nah, kalau kita belajar IPS, siapa sih yang nggak tahu sejarah? Nah, sejarah itu adalah bagian dari atau awal dari masa depan. Jadi, walaupun kalian sudah pusing duluan dengan sejarah, nah mulai dari sekarang saat belajar IPS sama Bu Ajijah, nggak boleh lagi dengerin kayak gitu. Kalian harus yakin bahwa sejarah adalah awal dari masa depan. Tanpa sejarah, kita nggak akan kenal masa depan kita. Oke? Jadi ada 4 materi, mudah-mudahan nanti kalian semangat belajar sama Bu Ajijah. Materi yang Ibu sampaikan dapat dipahami, dapat dimengerti. Kemudian jika ada yang tidak jelas, kalian bisa langsung bertanya pada Ibu, bisa lewat link nanti ketika ada tugas, atau bisa langsung WA pribadi ke Bu Ajijah. Oke, anak-anak Ibu, kenapa sih kita harus belajar IPS gitu ya? Nah, tujuan dari pembelajaran IPS adalah yang pertama untuk mengajak peserta didik memahami bagaimana cara berhubungan atau cara berperilaku terhadap masyarakat di lingkungan sosial. Lingkungan kita kan tidak hanya sendiri, gitu ya. Kita ini makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri, sehingga kita membutuhkan orang lain yang ada di sekitar kita. Makanya kita harus belajar ilmunya supaya kita bisa melangsungkan kehidupan sehari-hari kita lewat ilmu yang kita miliki. Kalau misalkan kita nggak punya pemahaman ilmu sosial, nanti yang ada orang-orang di sekitar kita merasa tidak nyaman dengan kita. Oke, itu tujuan pembelajarannya secara nah, secara jelasnya tujuan dari pembelajaran IPS adalah untuk mengajak peserta didik memahami apa itu artinya ilmu ekonomi, ilmu geografi, ilmu sosiologi, dan memahami arti pentingnya sejarah. Ya, nah, tidak berpanjang kata, sebelum masuk ke materi, Bu Ajijah akan membacakan materi kita di 1 semester ini, materi IPS 1 semester, yaitu yang pertama adalah ruang dan interaksi antar ruang. Apa itu ruang? Kenapa harus berinteraksi dengan ruang? Apa sih yang dimaksud dengan ruang? Kemudian materi yang kedua adalah potensi sumber daya alam dan kemaritiman yang ada di Indonesia. Kalian udah pasti tahu kan, di Indonesia sumber daya alamnya sangat banyak dan lautnya sangat luas. Nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian yang ketiga ada yang namanya dinamika penduduk Indonesia. Nah, kalau dengerin lagu zaman dulu, penduduk di Indonesia itu sudah 200 juta jiwa. Sekarang ada berapa ya? Nah, nanti kita bisa lihat sama-sama. Kemudian adalah kondisi alam Indonesia, baik alam yang proses muka buminya, kemudian bentuk relief dataran lautan dan dataran tinggi yang ada di Indonesia, serta dan sekitarnya, gitu ya. Jadi kondisi alamnya. Dan yang terakhir adalah pengaruh interaksi ruang terhadap kehidupan masyarakat di Indonesia. Ada nggak sih hubungannya antara keadaan wilayah Indonesia dengan kondisi yang sebenarnya? Oke, anak-anak Ibu, kalian yang punya buku, yang sudah mendapatkan buku paket, ini materinya ada di bab pertama. Kalian bisa lihat di materi bab pertama itu ada judul manusia, tempat, dan lingkungan. Nah, ini berkaitan dengan ruang dan interaksi antar ruang. Siapa itu manusia,
di mana itu tempat dan apa itu lingkungan. Sebelumnya manusia dulu. Siapa itu manusia? Manusia adalah semua orang yang diberikan nyawa, kemudian mereka tinggal dan mendiami muka bumi. Itu namanya manusia. Ibu, kalian yang lagi nonton, tetangga kalian, pokoknya selama mereka bernyawa berarti namanya manusia. Jelas ya? Nah, kemudian yang kedua, apa itu tempat? Tempat berkaitan dengan ruang. Kalau kita kan taunya tempat itu tempat makan gitu ya, tempat ngobrol, rumah. Nah, dalam ilmu pengetahuan sosial, tempat berarti ruang. Apa itu ruang? Ruang berarti semua tempat yang ada di muka bumi. Mau itu daratan, lautan, lapangan, tempat pengajian, rumah, semua. Segala sudut atau segala titik yang ada di muka bumi yang bisa diinjak, yang bisa ditempati namanya ruang. Nanti ruang itu macam-macam. Ada ruang udara, ada ruang angkasa, ada ruang daratan, ada ruang perairan. Nah, nanti pembagiannya lebih jelas. Yang ketiga ada yang namanya lingkungan. Kalau sudah berkaitan dengan manusia dan ruangnya atau dan tempatnya, berarti kita mengenal yang namanya lingkungan. Apa itu lingkungan? Lingkungan itu berarti satu tempat, satu ruang yang di dalamnya terdapat kumpulan manusia yang tinggal menjadi satu beserta memanfaatkan sumber daya alam yang ada di dalamnya. Namanya lingkungan. Kita boleh lihat bukunya anak-anak ibu sekalian. Di bukumu itu ada pengertian ruang dan interaksi antar ruang, kemudian konsep ruang dan interaksi antar ruang. Konsep ruang itu ada 3. Ya, yang pertama adalah wilayah yang saling melengkapi. Kalau kita belajar ruang itu berarti hubungan antara satu tempat dengan tempat yang lain sehingga terjadi interaksi. Misalnya orang yang tinggal di Pulau Jawa cenderung memiliki banyak hasil pertanian. Kenapa? Karena tanahnya subur. Sedangkan orang yang tinggal di daerah Sumatera cenderung banyak menghasilkan ikan-ikanan. Kenapa? Karena dikelilingi oleh lautan. Nah, hubungan kerjasama antara orang yang tinggal di Pulau Jawa dengan orang yang tinggal di Sumatera namanya interaksi antar ruang. Apa yang mereka lakukan? Apa itu interaksi? Interaksi adalah hubungan timbal balik yang terjadi antara satu ruang dengan ruang yang lain. Ya, yang pertama adalah saling melengkapi. Artinya begini. Ketika orang yang tinggal di Jawa perlu makan ikan, maka mereka mau nggak mau beli ke orang yang tinggal di Sumatera. Begitupun orang yang tinggal di Sumatera, ketika mereka membutuhkan beras atau membutuhkan nasi untuk dimakan, maka mereka melakukan pembelian ke Pulau Jawa. Nah, itu yang namanya saling melengkapi, sehingga orang Jawa dapat makan ikan dan orang yang tinggal di Sumatera dapat makan nasi. Kurang lebih seperti itu namanya saling melengkapi atau regional complementary. Jadi saling melengkapi. Kan enak ya kalau saling melengkapi, kalau sendirian itu nggak enak ya. Yang kedua adalah kesempatan berintervensi atau yang dinamakan dengan melengkapi kebutuhan orang lain. Nah, di sini contohnya misalnya di Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera di tengah-tengah ada kota Jakarta. Di Jakarta bisa menghasilkan ikan juga sehingga orang Pulau Jawa tidak perlu lagi beli ikan ke Sumatera, bisa beli ikan ke Jakarta karena ada yang lebih dekat sehingga biayanya lebih murah, gitu ya. Sehingga mau nggak mau ya udah beli ke Jakarta aja, lebih dekat, begitu ya, jaraknya lebih dekat dan biayanya menjadi lebih murah. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kemudahan pemindahan atau transferabilitas, kemudahan pindahnya. Mana yang lebih dekat? Kemudahan pindahnya. Mana yang lebih dekat dari Pulau Jawa ke Sumatera atau ke Jakarta? Ya, nah kalau dia merasa lebih dekat ke Jakarta, maka yang dari Sumatera bisa taruh di Jakarta, yang dari Jawa bisa taruh di Jakarta, sehingga di Jakarta menjadi pusat transferability-nya atau pusat pemindahannya. Nanti yang dari Jakarta sebagai pemasok ke Sumatera atau yang dari Jakarta sebagai pemasok ke Pulau Jawa. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian kalau kita sudah belajar interaksi ruang, berarti kita mengenal yang namanya peta. Siapa sih yang nggak kenal peta gitu ya? Dora aja tahu peta. Nah, kalau kita sudah mengenal ruang, berarti kita harus membahas tentang peta. Di Indonesia ada 5 provinsi besar yang ada di peta. Yang pertama paling atas peta Pulau Sumatera, yang paling bawah Pulau Jawa, di atas Pulau Jawa ada Pulau Kalimantan, di samping Pulau Kalimantan ada Pulau Sulawesi, dan yang paling pinggir ada namanya Pulau Papua. Di peta ada 5
gitu ya. Ada 5 kawasan itu. Nah, itu yang dinamakan peta. Apa itu peta? Peta itu gambaran muka bumi yang direkam melalui teknologi dan disajikan pada bidang yang datar. Jadi kalau gambar peta pasti bidangnya datar, kalau nggak di buku tulis, di buku gambar, atau di papan gitu ya. Nah, tapi kalau sekarang peta juga namanya peta digital. Apa itu peta digital? Peta yang menggunakan maps atau aplikasi yang ada di handphone. Pasti kalian punya kan? Nah, itu namanya peta ya. Peta itu fungsinya buat apa sih? Fungsi peta adalah untuk mengetahui letak suatu tempat berdasarkan garis wujud dan garis lintangnya ya. Nah, Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Oke, anak-anak ibu, sekilas tentang peta. Sebuah peta yang baik itu harus ada judulnya, kemudian harus ada skalanya, kemudian yang ketiga harus ada lambang orientasi itu ya, utara, selatan, barat, timur, itu namanya lambang orientasi. Yang keempat harus ada simbol. Simbol itu bisa simbol titik, simbol garis, simbol kayak daun gitu ya, atau simbol tanda panah, dan yang lainnya itu namanya simbol. Yang keempat harus ada garis koordinat. Garis koordinat itu garis yang menghubungkan antara lintang utara dengan lintang selatan, bujur timur dengan bujur barat, itu namanya garis koordinat. Kemudian yang keenam ada yang namanya insert. Insert itu ada peta kecil yang membaca peta besar. Misalnya kita mau gambar peta Jakarta, nah berarti kita bikin peta insertnya peta Indonesia, menandakan bahwa Jakarta ada di Indonesia ya. Kemudian yang ketujuh ada legenda. Legenda itu kotak yang menerangkan tentang simbol. Simbol titik artinya apa, simbol garis artinya apa, itu namanya legenda. Dan yang terakhir ada yang namanya sumber peta. Peta itu dari mana? Dari atlas, dari internet, atau dari rekaman sendiri. Yang kesembilan ada yang namanya garis tepi. Garis yang paling tinggi pada peta. Nih kalau misalnya kertas tuh garis tepinya berarti di paling atas ini. Ya, itu namanya garis tepi. Dan yang terakhir adalah lettering, tipe hurufnya. Oke anak-anak ibu, itu sekedar pengantar materi aja. Lebih lengkap materinya kita ketemu di channel berikutnya. Tadi pembahasan materi berikutnya. Tetap semangat belajar IPS-nya walaupun kita tidak bertemu secara langsung. Di rumah aja, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.